Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mohon untuk dipersiapkan terlebih dahulu untuk buku-bukunya dikeluarkan dan smartphone-nya harap dimasukkan dulu ke dalam tas ya. Lalu agar pembelajaran hari ini bermanfaat dan berjalan lancar, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk atau berhalangan hadir? Sari. Baik, berarti hari ini masuk semua ya, nihil. Nah, sepertinya kalian semangat semua hari ini. Nah, selanjutnya, setelah kemarin kita sudah mempelajari mengenai materi ketenagakerjaan, hari ini kita melanjutkan materi mengenai pendapatan nasional. Nah, di sini yang kita akan pelajari yaitu yang pertama pengertian pendapatan nasional, yang kedua manfaat dari pendapatan nasional, dan yang ketiga komponen-komponen atau konsep dari pendapatan nasional. Nah, tujuannya di sini setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, dapat memahami pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, dapat memahami manfaat pendapatan nasional. Dan yang ketiga, dapat menganalisis komponen-komponen atau konsep pendapatan nasional. Nah, sebelum lebih jauh, adakah yang tahu pengertian dari pendapatan nasional? Oke, next ya. Nah, di sini pengertian. Pengertian itu seperti yang sudah teman kalian sampaikan. Pengertiannya di sini, total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh rumah tangga keluarga dan perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam jumlah uang dalam kurun waktu 1 tahun. Next. Di sini pengertian pendapatan nasional juga dapat dilihat melalui 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan ketiga pendekatan pengeluaran. Nah, dengan pendekatan produksi di sini, melalui pendekatan ini, pendapatan nasional diartikan dengan penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Dan pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan pendapatan. Kalau yang satu ini, pendekatan pendapatan nasional yaitu menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu. Yang ketiga, ada pendekatan pengeluaran. Di sini pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri selama satu periode tertentu. Yang selanjutnya ada komponen pendapatan nasional. Yang pertama itu ada GDP, Gross Domestic Product, atau sama dengan produk domestik bruto, yaitu jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat, baik masyarakat asing yang berada di dalam negeri maupun masyarakat nasional dalam waktu 1 tahun. Yang kedua NDP atau Net Domestic Product, sama dengan produk domestik bersih. NDP di sini yaitu GDP yang telah dikurangi dengan penyusutan dan perbaikan barang modal. Yang ketiga ada GNP, Gross National Product, atau sama dengan produk nasional bruto, yaitu jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri dalam waktu 1 tahun. Nah, selanjutnya yang keempat ada NNP atau Net National Product, atau sama dengan produk nasional bersih. Nah, NNP di sini GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan dan perbaikan barang modal. Nah, yang kelima ada NNI atau Net National Income, atau sama dengan pendapatan nasional bersih. NNI di sini yaitu NNP yang telah dikurangi dengan pajak tidak langsung yang merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima para pemilik faktor produksi. Nah, yang keenam, PI, Personal Income, atau pendapatan perseorangan. Nah, PI di sini yaitu NNI yang sudah dikurangi dengan dana sosial
pajak perusahaan, laba yang ditahan, dan ditambah dengan transfer payment pemerintah, yang merupakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau rumah tangga. Nah, yang terakhir ada DI, disposable income, atau pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Besarnya DI yaitu PI yang sudah dikurangi dengan pajak langsung atau pajak personal atau pajak perseorangan. Nah, DI di sini dipergunakan untuk dua sektor. Yang pertama, saving atau tabungan. Yang kedua, consumption atau konsumsi. Selanjutnya ada konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB. Nah, PDB di sini dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam suatu negara dalam satu tahun tertentu. Perlu diperhatikan, jumlah produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam satu tahun tertentu tersebut diproduksi oleh banyak perusahaan, yang mungkin saja diproduksi oleh perusahaan multinasional atau perusahaan asing. Nah, di sini untuk menghitung PDB suatu negara dapat dibagi menjadi 9 sektor, yaitu yang pertama, sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, sektor pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, sektor industri pengolahan. Yang keempat, sektor listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima, sektor bangunan. Yang keenam, sektor perdagangan. Yang ketujuh, sektor pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Yang terakhir, sektor jasa-jasa. Nah, yang selanjutnya ada produk nasional bruto atau PNB. Nah, PNB di sini tuh tadi bisa disebut juga gross national product atau GNP. Definisinya itu hampir sama dengan PDB. Jika PDB tadi itu memasukkan semua hasil produksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu tanpa memandang apakah perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa tersebut berasal dari luar atau dalam negeri, maka PNB di sini tuh memisahkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang berasal dari negara lain atau luar negeri. Nah, selanjutnya ada produk nasional neto, PPN, atau juga bisa disebut Net National Product (NNP). Merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun setelah dikurangi penyusutan barang modal. Selanjutnya pendapatan nasional atau PN, atau bisa juga disebut national income, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Nah, selanjutnya ada pendapatan perseorangan, PP, atau juga bisa disebut personal income, PI, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dan benar-benar sampai ke tangan masyarakat. Nah, selanjutnya pendapatan disposable, PD, atau bisa disebut juga disposable income, DI, yaitu pendapatan yang diterima masyarakat yang siap dibelanjakan penerimaannya. Yang selanjutnya, produk domestik regional bruto atau PDRB. Nah, PDRB di sini merupakan jumlah hasil akhir dari semua kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua produsen dalam skala regional, atau dapat dikatakan pula sebagai catatan tentang jumlah nilai rupiah dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh perekonomian suatu daerah maupun provinsi atau kabupaten atau bisa juga kota dalam waktu 1 tahun. Nah, di sini ada manfaat. Apa sih yang bisa kita ambil dari materi yang telah kita pelajari, yaitu pendapatan nasional? Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Yang kedua, kita dapat mengetahui atau membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, kita dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Yang keempat, kita dapat mempunyai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk
merumuskan kebijakan. Nah, ini tadi materi yang telah kita pelajari untuk hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, langsung saja untuk kalian membuat kelompok maksimal 2 orang. Nanti ya Bapak akan membagikan lembar kerja, yaitu untuk kalian isi hasil kerja kelompok kalian. Di sini kerjanya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah ada yang selesai mengerjakannya? Nah, apabila belum selesai, bisa nanti dikumpulkan ke ruang guru ya, ke meja Bapak. Nah, kalau misalkan ada yang sudah selesai hari ini, bisa dikumpulkan sekarang ke depan, oke? Nah, sekarang Bapak ingin dari perwakilan kelompok 1 orang untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya ke depan ya. Siapa? Adakah yang maju? Ya, saya Pak. Jadi pendapatan nasional yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam 1 tahun. Ya, oke, baik. Nah, oke, sangat baik Mbak. Nah, seperti yang teman kalian sudah sampaikan tadi, jadi kesimpulannya, pendapatan nasional itu jumlah perhitungan atau pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu 1 tahun, atau biasanya selama 1 periode tertentu. Nah, baik anak-anak, pelajaran hari ini cukup sekian. PR buat kalian itu mempelajari perhitungan dari pendapatan nasional. Nah, oke, baik, cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Yuk, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.